Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kanal Buyung Andis dalam pembahasan sumatif akhir semester. Mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 SD. Dalam pembahasan ini saya akan membahas soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor dan 5 nomor uraian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya sahabat. Serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video. Kita masuk pada soal nomor 1. Berikut adalah salah satu cara kita mencerminkan Pancasila sila yang pertama dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Rio tidak mau menolong orang lain karena dianggap tidak penting. B. Aska tidak mengganggu ibadah Reno meski berbeda agama. C. Doni bermusyawarah dengan Anton untuk menyelesaikan masalah. D. Fitri menghargai temannya yang berbeda suku. Jawabannya adalah B. Aska tidak mengganggu ibadah Reno meski berbeda agama. Soal nomor 2. Berikut adalah salah satu contoh gotong royong dalam lingkungan bermasyarakat adalah A. Membersihkan lingkungan desa bersama-sama. B. Piket kelas bersama. C. Tidak mengganggu sholat agama lain. D. Membantu ibu dalam membersihkan rumah. Jawabannya adalah A. Membersihkan lingkungan desa bersama-sama. Soal nomor 3. Berikut adalah salah satu contoh gotong royong dalam lingkungan sekolah adalah A. Membangun gedung baru di sekolah. B. Membersihkan kamar. C. Piket bersama. D. Memberi teman contekan saat ujian. Jawabannya adalah C. Piket bersama. Soal nomor 4. Contoh cerminan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menghina suku orang lain. B. Bersikap baik kepada orang asing. C. Memakai fashion dari luar negeri. D. Tidak mengganggu ibadah agama lain. Jawabannya adalah B. Bersikap baik kepada orang asing. Soal nomor 5. Mengutamakan membeli barang-barang buatan dalam negeri atau dari daerah sendiri akan meningkatkan pemerataan ekonomi. Sikap ini selaras dengan salah satu sila Pancasila yaitu A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Persatuan Indonesia. C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah B. Persatuan Indonesia. Soal nomor 6. Cara kita untuk mengamalkan Pancasila sila yang kedua adalah A. Tidak mengganggu ibadah agama lain. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Membantu pekerjaan orang tua. D. Mengikuti gotong royong desa. Jawabannya adalah B. Saling mencintai sesama manusia. Soal nomor 7. Simbol padi dan kapas adalah simbol dari salah satu sila dalam Pancasila yaitu A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. D. Persatuan Indonesia. Jawabannya adalah A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 8. Berikut adalah salah satu cara mengamalkan sila kelima dalam Pancasila adalah A. Menerima dan mengamalkan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jawabannya adalah C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Soal nomor 9. Dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai-nilai A. Kekeluargaan. B. Ketuhanan. C. Kepemasaran. D. Kemanusiaan. Jawabannya adalah D. Kemanusiaan. Soal nomor 10. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dijunjung oleh segenap bangsa Indonesia. Hal ini tercermin pada Ikrar Sumpah Pemuda yang ke A. ke-1, B. ke-2, C. ke-3, D. ke-4. Jawabannya adalah C. ke-3. Soal nomor 11. Kita hidup bersama dan banyak perbedaan di antara satu sama lain, agar tidak terjadi konflik atau pertengkaran maka dibuatlah sebuah A. Aturan.
B. Permainan. C. Tantangan. D. Penjara. Jawabannya adalah A. Aturan. Soal nomor 12. Norma memiliki arti A. Sebuah ritual untuk meminta keselamatan. B. Sebuah bahasa. C. Sebuah tradisi yang harus dilaksanakan di sebuah daerah. D. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Jawabannya adalah D. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Soal nomor 13. Hukuman atau sanksi atas pelanggaran norma agama berasal dari A. Ulama. B. Orang tua. C. Polisi. D. Tuhan. Jawabannya adalah D. Tuhan. Soal nomor 14. Norma kesusilaan menuntun kita untuk A. Berperilaku jujur dalam semua tindakan. B. Taat aturan berkendara. C. Hidup dengan bebas. D. Taat aturan berkeluarga. Jawabannya adalah A. Berperilaku jujur dalam semua tindakan. Soal nomor 15. Yang harus mematuhi norma hukum adalah A. Rakyat kelas atas. B. Rakyat pelosok. C. Semua warga negara. D. Rakyat jelata. Jawabannya adalah C. Semua warga negara. Soal nomor 16. Musyawarah dapat dilakukan di A. Luar angkasa. B. Kamar mandi. C. Berbagai lingkungan. D. Dapur. Jawabannya adalah C. Berbagai lingkungan. Soal nomor 17. Jika dalam musyawarah sudah ditetapkan sebuah keputusan meskipun itu tidak sesuai dengan keinginan pribadi kita, sikap yang harus ditunjukkan adalah A. Menerima dan ikut melaksanakannya. B. Menerima tapi tidak ikut melaksanakannya. C. Marah dan memaksa usulan kita. D. Diam saja. Jawabannya adalah A. Menerima dan ikut melaksanakannya. Soal nomor 18. Manfaat dari melakukan musyawarah adalah A. Memicu pertengkaran. B. Masalah menjadi bertambah banyak. C. Masalah menjadi tidak terselesaikan. D. Masalah menjadi cepat selesai. Jawabannya adalah D. Masalah menjadi cepat selesai. Soal nomor 19. Dalam menyampaikan usulan sebaiknya dengan A. Teriak-teriak. B. Marah. C. Berbicara dengan jelas dan singkat. D. Menyela perkataan orang lain. Jawabannya adalah C. Berbicara dengan jelas dan singkat. Soal nomor 20. Yang harus dilakukan jika terjadi konflik atau keributan dalam musyawarah adalah A. Diam saja. B. Meninggalkan tempat musyawarah. C. Membicarakannya dengan baik-baik. D. Ikut berkelahi. Jawabannya adalah C. Membicarakannya dengan baik-baik. Sekarang kita masuk pada soal uraian. Soal nomor 1. Jelaskan salah satu cara mengamalkan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat sehari-hari. Jawabannya adalah menghormati perbedaan, tolong-menolong sesama warga, atau berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Soal nomor 2. Mengapa penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk memahami dan mengamalkan Pancasila? Jawabannya adalah pentingnya memahami dan mengamalkan Pancasila karena Pancasila menjadi dasar negara yang menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa. Soal nomor 3. Bagaimana norma dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam masyarakat? Jawabannya adalah norma mempengaruhi perilaku manusia karena menjadi pedoman atau aturan yang diikuti oleh masyarakat. Soal nomor 4. Berikan 3 contoh perilaku norma sopan santun yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah cara menerapkan norma sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. A. Memberi salam. B. Menggunakan kata-kata yang sopan. C. Menghormati orang yang lebih tua. Soal nomor 5. Mengapa penting untuk menghargai perbedaan pendapat selama musyawarah? Jawabannya adalah menghargai perbedaan pendapat penting karena dapat menciptakan kerjasama dan ide-ide yang lebih baik. Demikianlah soal pembahasan pilihan ganda dan uraian sumatif akhir semester. Mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 6 SD.
Terima kasih sudah mendukung kanal Buyung Andis dengan cara like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.